Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Pendidikan. Adapun latar belakang dari makalah kami yaitu sejak berdirinya lembaga pendidikan, pada dasarnya hubungan sekolah dan masyarakat telah terbentuk karena lembaga pendidikan atau sekolah itu sendiri memerlukan namanya masyarakat yang sebagai pengguna pendidikan agar lembaga pendidikan tersebut bisa hidup. Oleh sebab itu, agar masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang maksimal, maka lembaga pendidikan atau sekolah pun harus berjalan secara maksimal pula. Berbicara mengenai cara warga sekolah menyusun langkah-langkah agar sekolah tidak terpisahkan dari masyarakat dan untuk membina hubungan yang baik, maka dari itu perlu membangun, menciptakan, mewujudkan komunikasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang program dan problem yang akan terjadi dalam lembaga pendidikan tersebut. Dengan hal ini, sekolah dengan masyarakat dapat mengetahui dan memahami visi misi sekolah, dapat mengetahui cara mengatasi masalah yang akan dihadapi sekolah masa kini maupun masa yang akan datang, dan dapat memotivasi masyarakat dalam memberikan dukungan secara penuh serta partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengembangkan program-program yang akan dilaksanakan dan diterapkan di lembaga pendidikan. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas, yang pertama yaitu apa pengertian manajemen hubungan masyarakat dalam pendidikan, yang kedua peranan kepemimpinan sekolah, yang ketiga ruang lingkup humas hubungan masyarakat pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Surguati selaku pemateri pertama. Adapun rumusan masalah yang ingin saya paparkan yaitu apa pengertian manajemen humas pendidikan. Pengertian manajemen humas. Secara etimologi, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Manajemen berasal dari kata kerja to manage yang artinya mengurus, mengatur, dan melaksanakan. Selain itu, manajemen juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata administrate yang artinya tata usaha. Dan secara terminologi, manajemen adalah suatu proses mengatur dan mengelola sumber daya yang dilakukan satu orang atau lebih secara bersama-sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk memperjelaskan pengertian manajemen di bawah ini, dikutip definisi tentang manajemen menurut para ahli, antara lain yang pertama, menurut George Etteri, mengemukakan pengertian manajemen adalah sebuah proses rangkaian kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau planning, menentukan orang-orang yang mengerjakan atau organizing, mengerjakan orang-orang yang dipilih dengan memberikan dorongan maupun arahan untuk berusaha ke dalam mencapai tujuan atau actuating, mengawasi jalannya pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh para tenaga pelaksana dan mengatur efektivitas usaha-usaha tersebut atau controlling. Yang kedua, menurut Harry Foyer, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Farquhar Follett, mengatakan bahwa manajemen adalah sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Yang keempat, menurut James E. F. Stoner, mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Yang kelima, menurut Budioro, manajemen adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keenam, menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan humas atau hubungan dan masyarakat dalam bahasa Inggris atau public relation yaitu suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara suatu lembaga atau instansi dengan masyarakat.
Humas adalah sebagai penggabungan dari ilmu pengetahuan dan kesenian untuk memprediksi dan memperkirakan konsekuensi yang akan didapatkan oleh organisasi serta memberikan saran terbaik bagi organisasi tersebut. Dalam secara umum, humas adalah proses strategi dalam pengelola, menyampaikan dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik untuk mempertahankan reputasi yang baik dari organisasi dan mereknya. Dari pengertian manajemen dan humas yang telah disajikan di atas dapat ditarik kesimpulan keduanya, yakni manajemen humas pendidikan adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian dalam suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mengaktifkan warga atau masyarakat atau sekolah agar saling berpartisipasi atas kelancaran suatu lembaga pendidikan. Baik, itulah rumusan masalah pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan rumusan masalah berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Juliana. Di sini saya selaku pemateri yang kedua yang akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu peran kepemimpinan sekolah. Sebelum kita memahami apa itu peran kepemimpinan sekolah dalam pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan dapat juga diartikan kemampuan dan keterampilan seseorang menduduki jabatan sebagai pemimpin suatu kerja untuk mengajak serta mempengaruhi para bawahannya untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif dapat memberikan sumbangsi nyata dalam menciptakan tujuan organisasi atau perusahaan di mana bawahan tersebut bekerja. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, luas, dan terbuka, serta memfokuskan perannya sebagai manajer atau pemimpin di sebuah instansi, khususnya di lembaga pendidikan. Menurut Meliasa, mengemukakan peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam lembaga pendidikan antara lain yang pertama sebagai edukator. Kepala sekolah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru dengan strategi yang tepat. Kepala sekolah sebagai edukator juga menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan serta melakukan model-model pembelajaran menarik bagi para peserta didiknya. Yang kedua itu sebagai manajer. Kepala sekolah mampu memperdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif dan mendorong ketertiban seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program-program sekolah. Yang ketiga sebagai administrator. Kepala sekolah harus memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumen seluruh program sekolah. 4. Sebagai supervisor. Kepala sekolah harus mampu menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Yang kelima sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencapai gagasan baru, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Yang keenam sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki strategi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Bukan hanya itu, kepala sekolah juga memiliki tugas tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin manajer dalam menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Dituntut untuk selalu berusaha membina dan mengembangkan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Nita Gustiani. Di sini saya akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang ketiga, yaitu ruang lingkup humas pendidikan. Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan keluar atau publik eksternal. Membina hubungan keluar atau publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat yang mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Hubungan masyarakat keluar atau humas eksternal turut menentukan keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat suatu badan atau lembaga berdasarkan macam-macam halayak. Ini dikenal sebagai yang pertama press relation, yaitu mengatur dan memelihara hubungan dengan pers yang kegiatannya seperti melakukan siaran pers, konferensi pers, wawancara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu
Government relation, yaitu mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga atau instansi resmi yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Yang ketiga yaitu community relation, mengatur dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat. Yang keempat yaitu supplier relation, mengatur dan memelihara hubungan dengan para leveransir atau pemborong, kontraktor agar segala kebutuhan perusahaan dapat diterima secara teratur serta dengan harga dan syarat-syarat yang wajar. Yang kelima yaitu customer relation, yaitu mengatur dan memelihara hubungan dengan para langganan sehingga hubungan itu selalu dalam situasi bahwa langgananlah yang sangat membutuhkan pendidikan, bukan sebaliknya. Yang kedua yaitu membina hubungan ke dalam atau public internal. Menurut Ruslan, yang dimaksud dengan public internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit, badan, perusahaan atau organisasi itu sendiri. Tujuan hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para guru, tenaga akademik, karyawan, lembaga atau instansi yang bersangkutan. Secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut. Internal public meliputi yang pertama employer relation, memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan guru dalam kepegawaian secara formal, misalnya mengenai penempatan, pemindahan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan sebagainya. Yang kedua yaitu human relation, memelihara hubungan khusus antara sesama warga dalam sekolah secara informal sebagai manusia secara manusiawi agar timbul rasa persaudaraan, kesetiakawanan, dan nantinya akan memunculkan teamwork yang baik untuk mencapai tujuan instansi atau perusahaan. Yang ketiga, labor relation, memelihara hubungan antara kepala sekolah dengan komite serta turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Yang keempat, stakeholder relation, industrial relation, sesuai dengan sifat dan kebutuhan sekolah, yaitu mengadakan hubungan dengan para pemegang saham, mereka yang membantu perusahaan atau suatu instansi tetap bertahan. Manajemen humas pendidikan memiliki tujuan strategi dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan yang diharapkan terjadinya saling pengertian atau saling memahami. Akibatnya memunculkan sikap kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak sekolah untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Baik, mengenai kesimpulannya, yang pertama, manajemen humas atau hubungan sekolah dengan masyarakat pendidikan dalam sebuah proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengontrolan, pengevaluasian, mengkomunikasikan serta pengkoordinasian yang secara matang dan rasional agar mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat guna untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama dari organisasi atau lembaga tersebut. Yang kedua, peranan kepemimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah memiliki beberapa peranan, antara lain sebagai edukator, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai inovator, dan sebagai motivator. Bukan hanya itu, kepala sekolah juga memiliki peran terhadap hubungan sekolah dengan masyarakat. Salah satu yaitu mendayagunakan orang tua dan warga masyarakat untuk meningkatkan program hubungan sekolah dengan masyarakat. Kesimpulan yang ketiga yaitu ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi atau lembaga meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan keluar atau public eksternal, yang di dalamnya terdapat yang pertama press relation, yang kedua government relation, yang ketiga community relation, yang keempat supplier relation, yang kelima customer relation. Yang kedua, membina hubungan ke dalam atau public internal, yang di dalamnya terdapat yang pertama employer relation, yang kedua human relation, dan yang ketiga labor relation, dan terakhir stockholder relation atau industrial relation. Sekian dari pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.